Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 September 2025 dengan judul Mengatasi Hambatan Penyembuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 5 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Mari kita ikuti penjelasannya. Rahang Ana terkatup dengan marah ketika ditanya apa yang terjadi kepadanya. Dia menghadiri seminar penyembuhan emosi tempat kami berbagi pengalaman kisah orang lumpuh. Agar kesembuhan terjadi, iman si pemohon harus mengatasi segala hambatan terhadap kuasa penyembuhan Yesus. Penghalang dalam kisah ini adalah kerumunan. Jadi teman-temannya menurunkan melalui atap. Tindakan penyembuhan Yesus yang pertama adalah dengan berkata, "Dosa sudah diampuni." Sesudah itu dia mengisyaratkan bahwa lebih mudah bagi seseorang untuk menerima kesembuhan ketika dosanya diampuni. Kami menentang kelompok tersebut. Hancurkan segala hambatan yang menghalangi Anda dari kuasa penyembuhan Yesus. Kemudian Anda meminta nasihat mengenai gugatannya terhadap 3 saudara laki-laki suaminya yang telah memperkosanya. Dia masih berjuang dengan perasaan marah yang malu yang dia miliki. Ana, apakah Anda pikir Anda bisa memaafkan saudara laki-laki suami Anda? Ana menegang. Bahasa tubuhnya menunjukkan perlawanan yang menolak. Memaafkan hampir mustahil secara manusiawi. Lanjut Ray. Tetapi Tuhan itu setia dan akan memberi Anda rahmat jika Anda memilih untuk mengampuni. Ray bertanya padanya apakah dia bersedia dibimbing dalam doa memohon pengampunan. Ana setuju dan pada akhirnya dia menghela napas lega. Di sidang pengadilan, Ana meminta untuk berbicara sebelum interogasi dimulai. Dia berdiri dengan gugup tetapi menyampaikan pidatonya yang telah dilatih dengan baik. "Hakim, Tuhan telah bermurah hati kepada saya dan memberi saya kedamaian. Saya mau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya dan mencabut tuntutan saya." Pengampunan tidak selalu berarti orang yang bersalah tidak dapat menanggung akibat hukum. Namun dalam kasusnya, Ana dikesankan untuk menarik tuntutannya. Seisi ruang sidang tertekun, lalu bertepuk tangan. Hakim berkata, "Sepanjang karir saya, hal seperti ini belum pernah terjadi di ruang sidang saya." Hasilnya, ibu dari Ana meminta untuk dituntun kepada Yesus. Suaminya yang terasing berkata,
Saya melihat perubahan pada istri saya. Saya ingin kembali ke gereja. Ketika kita memilih pengampunan, penyembuhan dimulai karena hambatannya hilang. Ketika kita bertindak seperti Yesus, orang ingin mengenal Yesus yang kita kenal. Adakah penghalang antara Anda dan kuasa penyembuhan Yesus? Mengapa tidak melelahkan dan mengalami keajaiban kesembuhan yang Tuhan sediakan untuk Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.